Bab 350. Suara berderit. Setelah keluar dari kolam Yuling, Harley tidak kembali ke hutan bambu kecil. Dia berjalan jauh menuruni gunung. Namun, apa yang dia katakan tadi bukanlah lelucon. Dia memang merasa sedikit lelah. Pada saat itu, kalau Fancy Chu mengangguk, dia tidak akan ragu untuk pergi ke dunia fana, seperti yang dia katakan, untuk menemukan sebuah tempat terpencil, menanam 10 mil bunga persik, mengolah 3 hektar sawah, bangun di saat matahari terbit dan istirahat di saat matahari terbenam. Hanya saja, mana ada begitu banyak tempat terpencil yang bagus di dunia ini. Mungkin, Fancy Chu juga mendambakan kehidupan biasa seperti dia, tetapi dia tahu, dia dan Fancy Chu adalah orang yang sama, memikul tanggung jawab besar. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Sambil menggelengkan kepalanya, dia melangkah keluar dari puncak Gadis Giok. Di malam yang gelap, di sebuah istana bawah tanah yang tenang, Zhenyi perlahan membuka matanya. Cahaya ganas melintas di matanya, wajahnya terlihat garang, rambutnya acak-acakan, sama seperti setan. Bunuh, bunuh, bunuh. Dia menggertakkan giginya, tetapi hatinya meraung. Dia marah karena dia, Inang dengan tingkat kecocokan 90%, hanya bisa seri dengan Harley. Amarahnya tidak bisa dilampiaskan. Kamu lebih payah dari yang kubayangkan. Suara naga kuno mistik terus terngiang di benaknya. Itu karena kekuatan jiwaku belum sepenuhnya menyatu dengan jiwamu. Zhenyi mendengus dingin, kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi lawanku? Kalau begitu, tahukah kamu bahwa dia masih 2 alam lebih kecil darimu? Naga kuno mistik mendengus dingin, kamu adalah seorang inang, kamu memiliki kekuatan yang aku pinjamkan padamu. Tapi kamu tidak bisa mengalahkannya. Ini bukan karena dia, tapi permasalahannya adalah diri kamu. Apakah kamu sedang mengejekku? Wajah Zhenyi menjadi lebih menyeramkan lagi. Aku tidak punya tenaga untuk itu. Naga kuno mistik berkata pelan, aku hanya memberitahumu bahwa kamu perlu menahan diri. Kamu tidak hanya dapat membunuh orang dengan pisau, tetapi terkadang kamu juga dapat membunuh orang dengan kecerdikan, apalagi kamu juga bisa mendapatkan dukungan dari kebanyakan orang. Apa maksudmu? Zhenyi menyipitkan matanya sedikit. Aku merasakan kekuatan jalan iblis dalam dirinya, lain kali ketika melawannya lagi, kamu hanya perlu memicu kekuatan jalan iblis dalam dirinya dan membiarkan dia jatuh ke dalam keadaan demonisasi. Saat itu, tidak perlu kamu yang bertindak, ini disebut meminjam tangan orang lain untuk membunuh. Mungkin, kamu akan didukung karena perbuatan baik kamu. Aku mengerti. Zhenyi tersenyum memperlihatkan gigi putihnya, wajahnya yang ganas tampak menakutkan. Di sini, Harley sudah mendaki sampai puncak Flame. Dia akan berangkat besok, entah kapan dia akan kembali. Lebih baik mengucapkan selamat tinggal pada Brady dan yang lainnya terlebih dahulu. Selain itu, dia masih memiliki banyak barang bagus. Benda-benda itu dia bawa pulang dari kota Danceng. Mereka adalah sahabat karib, tentu saja dia tidak akan melupakan Brady dan Yunani Xie. Saat berbicara, dia sudah melihat rumah bambu Brady yang tampak agak miring dari kejauhan. Kak Brady, pelan-pelan, ini sakit. Begitu dia mendekat, Harley mendengar suara wanita terdengar dari rumah bambu. Setelah dia mendengarkan dengan seksama, dia tahu bahwa itu adalah suara Anitang. Lalu, terdengar suara berderit, samar-samar Harley masih bisa mendengar suara terengah-engah Brady serta suara Anitang yang sengaja menahan napas, tapi dia lebih pendiam dan tidak sampai berteriak. Tiba-tiba, wajah Harley menjadi sangat menarik. Pas sekali kedatangannya. Siapa sangka malam baru saja tiba, si gendut Brady ini sudah begitu profesional. Tidak baik kalau aku masuk seperti ini.
Harley Ye menyentuh ujung hidungnya dan terbatuk ringan. Kalau sampai mengganggu kesenangan orang ini, dia mungkin akan menghajarku. Apa aku tunggu dulu? Baiklah, lebih baik tunggu dulu. Si gendut itu mungkin akan selesai hanya dalam waktu 3 menit. Dengan pemikiran ini, Harley Ye menemukan tempat yang nyaman untuk duduk. Memangku dagunya, dia menatap langit berbintang dan mendengarkan suara berderit di rumah bambu. Kemudian, dia membuat beberapa tubuh bayangan. Sambil menunggu, aku cari dulu Yunandi Xie dan yang lainnya. Beberapa tubuh bayangan itu tertawa, lalu berlari keluar. Tak lama kemudian, Yunandi Xie, Harley Situ, Pandi Huo, dan Kelly Qi semuanya sudah datang, disusul oleh Yogini, Joy Nanggong, Glen Duan, Reina Hia. Mereka semua adalah teman Harley Ye, pada dasarnya dicari secara bersama oleh beberapa tubuh bayangannya. Set! Yunandi Xie datang dan hendak berteriak, tetapi diinterupsi oleh Harley Ye. Dia tidak lupa memberi isyarat untuk melihat ke kamar Brady. Siap! Mulut Yunandi Xie menganga, dia segera menajamkan telinganya, sementara Harley Situ dan Pandi Huo menyelinap ke jendela rumah bambu. Uhuk. Di sini, Joy Nanggong, Reina Ye, dan Kelly Qi tampak sedikit malu. Dengan kekuatan pendengaran mereka, bagaimana mungkin mereka tidak dapat mendengar apa yang sedang dilakukan Brady dan Anitang di ruangan itu? Hal ini terlalu memalukan sehingga pipi ketiganya langsung memerah. Uhuk. Harley Ye terbatuk-batuk, mau tidak mau dia menggosok alisnya sambil tidak lupa melirik tubuh bayangannya. Kalian ini, bukankah aku sudah menyuruh kalian untuk mengundang mereka nanti? Kami tidak mengundang mereka, mereka datang sendiri. Beberapa bayangan itu memasang muka tak bersalah. Oh, begitu. Kalau begitu jangan salahkan aku. Harley Ye terbatuk canggung. Tidak disangka, ketahanan fisik si gendut ini cukup hebat juga. Di sisi lain, Pandi Huo, Yunandi Xie, dan Harley Situ berjongkok di bawah jendela sembari bergumam. Bagaimana mungkin tidak hebat, setiap hari makan obat kuat. Lain kali, aku juga mau. Adegan selanjutnya sangat luar biasa. Di tengah malam, murid-murid biasa menunggu dengan tenang di luar rumah bambu Brady, mendengarkan suara derit berirama dari dalam. Namun, Harley Ye dan yang lainnya terlalu meremehkan stamina Brady. Mereka menunggu dengan penuh semangat selama lebih dari 3 jam. Alih-alih berhenti, suara di ruang bambu menjadi semakin ganas. Aku benar-benar takluk. Harley Ye menggosok alisnya dengan keras. Memangnya aku tidak ada kerjaan? Bisa-bisanya aku menunggu lebih dari 3 jam. Anti pornografi. Di sana, Yunandi Xie bersembunyi di bawah jendela dan mendengus. Krak. Begitu kata-kata ini keluar, langsung terdengar suara retak dari rumah bambu. Setelah mendengarkan dengan cermat, bisa terbayangkan itu adalah suara tempat tidur yang runtuh. Segera, Brady bergegas keluar dari ruangan. Dia hanya mengenakan celana besar, bahkan rompi kecil di bagian atas tubuhnya pun tidak dia pakai. Ketika dia melihat sekelompok besar orang menatapnya dengan sungguh-sungguh, dia hampir menangis. Segera, Anitang dengan baju acak-acakan, juga ikut keluar. Melihat semua orang, wajahnya langsung memerah. Si gendut, stamina yang bagus. Yunandi Xie meletakkan satu tangan di bahu Brady dan tidak lupa mengacungkan jempol dengan tulus. Dasar bajingan kamu, apa kamu tidak ada kerjaan? Brady menatap Yunandi Xie dengan wajah suram. Untuk sesaat, dia benar-benar ingin mencekik orang ini. Baiklah, ayo kita mulai. Di sini, Harley Ye telah mengeluarkan lebih dari 20 toples anggur embun giok. Besok aku akan pergi ke tempat yang jauh, anggap saja ini untuk mengantar kepergianku. Sepakat dulu ya, dilarang memakai kekuatan spiritual untuk meredakan mabuk. Kamu akan pergi. Mendengar Harley Ye mengatakan itu, semua orang berkumpul.
keluar untuk jalan-jalan. Harley Ye menyeringai, lalu mengeluarkan belasan tas penyimpanan dari tangannya dan menyerahkannya kepada semua orang. Nih, ini semua aku bawa kembali dari kota Danceng. Aku cukup setia kawan, kan? Meskipun tahu bahwa Harley Ye memiliki sesuatu di hatinya, semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tidak membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Mari minum. Gambaran berikutnya luar biasa hangatnya. Lebih dari belasan orang mulai minum, benar-benar tidak menggunakan kekuatan spiritual untuk meredakan mabuk. Sampai larut malam, semua orang mulai mabuk. Harley Ye berdiri dengan terhuyung-huyung, melarutkan alkohol di tubuhnya, melirik semua orang, lalu berbalik dan pergi. Bersambung. Bab 351. Permasalahan mengenai tidur. Sepanjang perjalanan kembali ke hutan bambu kecil, Harley Ye tidak lupa meregangkan pinggangnya. Namun, begitu dia masuk, dia melihat Rani Si sedang duduk di tangga batu, dengan tangan di lutut, kepalanya menunduk, tidak tahu sedang memikirkan apa. Di sisi lain, Fen Sichu duduk di bangku batu sambil menyeruput teh. Harley Ye terkejut, dia melirik Fen Sichu, lalu menatap Rani Si. Rani Si, apa yang sedang kamu lakukan? Melihat Harley Ye kembali, Rani Si langsung melompat bangun, lalu berjingkrak-jingkrak menghampirinya, bagaikan seorang peri kecil. Temperamen dan kepribadiannya sedikit mirip dengan Shirley Luo dari kota Danceng, murni dan polos. Kenapa kamu masih belum tidur? Harley Ye memandang Rani Si dengan rasa ingin tahu. Guru, apakah besok kamu akan pergi? Rani Si mengangkat kepalanya, terlihat matanya masih sedikit merah. Ya, aku akan pergi bersama guru leluhurmu untuk menjalankan sebuah misi, kata Harley Ye sambil tersenyum dan tidak lupa melirik Fen Sichu di sampingnya. Bohong. Rani Si cemberut. Mereka semua mengatakan bahwa kamu mengganggu orang yang seharusnya tidak kamu ganggu, makanya mereka akan mengirimmu ke cabang lain. Jangan dengarkan mereka. Harley Ye menepuk kepala Rani Si sambil tersenyum. Aku dan guru leluhurmu memiliki misi rahasia yang harus dilakukan. Setelah kami pergi, kalian harus tetap berlatih dengan baik, ya. Pergilah istirahat, guru. Rani Si segera meraih Harley Ye, mengangkat wajahnya yang polos dan menatap Harley Ye dengan mata besarnya. Bisakah malam ini kamu tidur sambil memelukku? Kamu bukan lagi anak kecil, tapi masih kamu takut tidur sendiri. Kalau begitu bukankah kamu sering tidur sambil memeluk guru leluhur? Rani Si mengedipkan matanya yang besar dengan polos. Pui. Begitu kata-kata ini keluar, teh yang baru saja diminum Fen Sichu langsung menyembur keluar, air mukanya menjadi sangat menarik. Di sebelah sini, wajah Harley Ye juga sama. Sejak kapan aku tidur sambil memeluk guru leluhurmu? Masih tidak mau mengaku. Aku sudah mendengarnya beberapa kali. Kamu selalu mengatakan bahwa kamu ingin guru leluhur menanggalkan pakaiannya dan tidur denganmu. Rani Si masih menatap Harley Ye dengan mata besarnya. Guru, di dunia kultivasi, apakah guru dan murid memang bisa tidur di ranjang yang sama dan tidak harus memakai pakaian? Itulah yang mereka sebut kultivasi pasangan yin dan yang. Mendengar kata-kata Rani Si, Harley Ye tanpa sadar menepuk dahinya sendiri. Kata-kata ini bagaikan petir di siang bolong. Malam ini dia benar-benar melihat betapa manis muridnya ini. Di sisi lain, Fen Sichu juga menggosok alisnya dengan keras. Diam-diam berpikir bahwa kelak beberapa hal tidak boleh dikatakan di depan gadis kecil ini. Melihat mereka berdua seperti ini, Rani Si menggoyangkan lengan Harley Ye. Guru, aku juga ingin berkultivasi ganda denganmu. Ini tidak perlu. Kenapa?
Rani Si mengangkat kepalanya dengan bingung. Aku takut guru leluhurmu akan mencekikku. Harley Ye terbatuk-batuk, sambil mengatakan itu, dia tidak lupa melirik Fen Sichu yang sedang memelototinya. Rani Si, pergilah istirahat. Sambil melirik Harley Ye, Fen Sichu mengelus kepala kecil Rani Si. Gadis kecil itu sangat patuh, dia berjalan ke kamarnya dengan patuh. Sebelum masuk, dia tidak lupa menoleh ke belakang, matanya memicing hingga berbentuk bulan sabit sambil tersenyum. Guru, aku akan tumbuh dewasa, ketika aku sudah dewasa, aku juga akan tidur denganmu. Setelah mengatakan itu, Rani Si menyeringai, berbalik dan berlari ke dalam rumah. Di sini, Harley Ye telah terduduk di tanah sambil menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia seperti seorang tahanan yang bertobat. Sumpah, aku tidak mengajarinya seperti itu. Siapa yang mengira dia akan memiliki pemikiran seperti itu? Ini ide yang lumayan bagus. Fen Sichu melipat tangannya di depan dada dengan senyum di wajah. Rani Si akan tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Jangan macam-macam, bahkan jika kamu meletakkannya di tempat tidur, aku tidak akan tega melakukannya. Didengar dari kata-katamu, kalau membawaku ke tempat tidur, kamu akan tega melakukannya. Fen Sichu memandang Harley Ye dengan penuh minat. Kalau kamu berbeda, Harley Ye menyeringai. Kamu selalu memukuliku. Kalau bisa membereskanmu di tempat tidur, betapa menakjubkannya perasaan itu. Setiap kali aku memikirkan adegan itu, aku akan pergi ke tempat adikmu untuk mengobrol dengannya. Kalau aku tidak salah dengar, kamu sedang membalas dendam. Fen Sichu memandang Harley Ye sambil tersenyum. Omong kosong, ini namanya cinta sejati. Cinta sejati kepalamu. Fen Sichu melirik dengan marah. Aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu, cepatlah beres-beres. Kita akan berangkat sekarang. Sekarang. Harley Ye terkejut. Segera, secepatnya. Untuk apa begitu terburu-buru? Harley Ye cemberut. Rasanya aku seperti sedang melarikan diri. Terserah kamu. Fen Sichu mengeluarkan sebilah pedang terbang yang melayang di udara, kemudian dia melangkah ke atas pedang itu. Melihat ini, Harley Ye hanya bisa menggelengkan kepalanya dan saat akan melangkah juga, tetapi setelah memikirkannya lagi, dia berbalik dan meletakkan dua tas penyimpanan di depan pintu kamar Winston Hu dan Rani Si. Ceng! Pedang terbang segera melesat terbang keluar dari puncak gadis giok, lalu terbang keluar dari sekte Hang Yue seperti pelangi panjang dengan sangat cepat. Begitu mereka pergi, Zhen Yi yang berada di istana bawah tanah sekte Hang Yue membuka matanya dan melihat ke arah pedang terbang pergi. Sebuah senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Harley Ye, kamu tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Di sini, Fen Sichu dan Harley Ye telah terbang lebih dari belasan mil dengan pedang mereka. Tujuan mereka adalah ke selatan. Ngomong-ngomong, ketika aku masih menjadi murid intelijen di Sekte Zheng Yang, aku juga pernah memeriksa tentang cabang ke-9 Sekte Hang Yue. Harley Ye duduk di pedang terbang, memegang anggur dan meminumnya dengan enak. Oh. Fen Sichu menoleh ke samping dan bertanya dengan penuh minat, kalau begitu katakan padaku, apa saja yang kamu temukan? Sangat tidak sederhana. Harley Ye berkata dengan penuh maksud. 9 cabang utama Sekte Hang Yue, di permukaan, cabang ke-9 adalah yang terlemah, tetapi aku secara bertahap menyadari bahwa tidak seperti itu adanya. Sepertinya pekerjaan intelijenmu tidak sia-sia. Fen Sichu tersenyum lembut, memang, cabang ke-9 tidak hanya bukan yang terlemah di antara 9 cabang Sekte Hang Yue, tetapi merupakan yang terkuat. Cabang itu adalah garis keturunan langsung kakak seperguruan. Sejak kakak seperguruan menjadi instruktur Sekte Hang Yue, hal ini sudah dia atur. Garis keturunan langsung.
Harley Ye menyentuh dagunya dan menatap Fen Sichu dengan rasa ingin tahu, jangan-jangan Sekte Heng Yue juga memiliki faksi. Tentu saja. Fen Sichu menarik napas dalam-dalam, "Guru, tidak sedikit orang yang bersaing dengan kakak seperguruan untuk memperebutkan posisi instruktor, masing-masing dari mereka juga mendapat dukungan dari cabang. Namun, untungnya kakak seperguruan tidak mengecewakan. Dia berhasil merebut posisi instruktor Sekte Heng Yue, dan memang terbukti bisa menjadi komandan yang kompeten." "Aku mengerti sekarang." Harley Ye menghela nafas. Paman guru menentang Zhendy Yi menjadi putra suci, lalu ada banyak orang yang menentangnya dengan keras. Ini semua karena mereka tidak rela kalah dalam perebutan menjadi ketua sekte waktu itu. Baguslah kalau kamu bisa mengerti maksud di baliknya. Fen Sichu tersenyum, meskipun kakak seperguruan adalah ketua sekte, ada banyak hal yang dia juga tidak berdaya. Dia perlu menguasai keseimbangan setiap faksi. Jika keseimbangan ini tidak dikuasai dengan baik, itu akan menyebabkan perang internal di Sekte Heng Yue. Sedangkan beberapa hari ini, dikarenakan Zhendy Yi, guru semakin tidak puas dengan kakak seperguruan, mungkin guru sudah ingin memecatnya. Bukan hanya dia, semua faksi juga sedang menunggu kakak seperguruan melakukan kesalahan. Dilihat di permukaan sepertinya tenang, tetapi di bawah sangatlah bergejolak. Tampaknya menjadi seorang instruktur tidaklah semudah itu. Harley Ye menghela nafas. "Makanya, kamu harus berkembang sesegera mungkin. Keberadaanmu akan menjadi kartu andalan bagi kakak seperguruan untuk melawan orang-orang tua itu dan menjaga keseimbangan berbagai faksi." "Paham." Bersambung.